Ya, yang dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi tidak dapat mendapatkan satu respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya akhirnya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban, dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan asta cita, ya. Dan salah satu asta cita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR, ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Prof. Yusril, kalau mengubah regulasi kan jelas berbelit-belit, prosesnya sangat panjang. Kalau untuk pembenahan, ketika eksekutif yang turun tangan